Selamat datang di kanal ini. Suamiku, Bima, membawa pulang ibunya yang menurut kabar menderita demensia. Ketika aku sedang memberikan obat, tiba-tiba wanita tua itu menyelipkan sebuah kartu bank ke tanganku dan berbisik, "Dia bukan anakku. Selamatkan aku." Setelah membuka rekening itu, aku terperangah melihat jumlah saldonya. Raungan sirene ambulans yang memekakan telinga memecah keheningan siang di gang kecil kami, membuat sekawanan burung gereja yang bertengger di kabel listrik terbang panik berhamburan. Gerbang besi tua kami, yang selalu macet, terbuka dengan suara desitan memilukan akibat dorongan kuat. Di tengah halaman, Bima, suamiku, berdiri sambil sibuk memberi isyarat. Kemeja di punggungnya basah oleh keringat, tetapi wajahnya bersinar dengan kegembiraan yang aneh, nyaris seperti orang demam. Ia mengarahkan para petugas medis yang membawa masuk tandu, sambil tak henti-hentinya berkata, "Hati-hati, Mas. Ibu saya lemah sekali. Awas di anak tangga, jangan sampai terguncang. Ya, ke kiri sedikit, sedikit lagi." Ibu-ibu tetangga dengan penasaran mengintip dari balik pagar, berdecak kagum dan memuji-muji Bima. "Anak yang begitu berbakti," kata mereka, "di zaman sekarang jarang sekali ada pria yang mau merawat ibunya yang lumpuh di rumah. Biasanya semua langsung dikirim ke panti jompo, sekadar untuk melepas beban." Mereka berkata, "Beruntung sekali kamu, San, punya suami seperti Bima." Aku berdiri, bersandar di kusen pintu, mendengarkan semua pujian itu, tetapi hatiku gelisah dan cemas. Seharusnya aku ikut senang dan bangga, tetapi ada sesuatu dalam antusiasme Bima yang berlebihan dan kentara itu yang membuatku resah. Rasanya seperti lapisan krim yang terlalu tebal di atas kue yang sudah basi. Manis memuakkan dan palsu. Ibu mertuaku, Anjani Prawirodihardjo, terbaring di atas tandu. Tubuhnya yang kurus kering seolah tenggelam dalam piyama rumah sakit yang kebesaran. Rambutnya yang memutih kusut dan acak-acakan di atas bantal. Wajahnya, yang dulu tegas dan berwibawa dulu beliau adalah kepala akuntan di sebuah konglomerat besar kini miring sebelah. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan hampa. Dari sudut mulutnya yang tak bisa tertutup, air liur menetes. Kata dokter, stroke berat, kelumpuhan separuh badan, kehilangan kemampuan bicara, dan gangguan kognitif serius. Kini ia seperti seorang anak kecil dalam tubuh wanita tua, sepenuhnya bergantung pada orang lain. "Santi, kenapa kamu diam saja di situ?" Suara Bima yang tajam membuyarkan lamunanku. "Sana, siapkan kamar ibu. Taruh bantal yang empuk. Cepat sedikit." Aku bergegas menuju kamar tidur di lantai bawah, yang telah dipersiapkan Bima dengan begitu giat selama beberapa hari terakhir. Kamar terluas dan tercerah di rumah itu kini berbau antiseptik dan cat baru. Namun, yang membuat bulu kuduku merinding bukanlah kondisi ibu mertuaku, melainkan pemandangan 4 kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut kamar. Lampu merah kecilnya berkedip tanpa henti, seperti mata iblis yang mengawasi setiap gerak-geriku. "Kenapa kameranya sebanyak ini?" tanyaku ketika Bima dan petugas medis menurunkan Ibu Anjani ke tempat tidur. "Tentu saja untuk memantau kesehatan ibu 24 jam, jawab Bima acuh tak acuh, sambil menyeka keringat di dahinya. "Kita kan kerja seharian. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Sudah kusambungkan ke ponselku. Aku bisa mengeceknya kapan saja. Jangan curigaan begitu. Ini sudah abad 21. Penjelasannya terdengar masuk akal, tetapi ada sorot dingin penuh hasrat mengontrol di mata Bima saat ia memeriksa gambar dari kamera di ponselnya. Ia menatap ibunya bukan seperti orang sakit yang butuh perawatan, melainkan seperti barang berharga yang harus dijaga dari pencuri. Malam itu, setelah semua kerabat dan tamu pulang, rumah kami diselimuti keheningan yang menyesakkan. Bima menawarkan diri untuk berjaga di samping ranjang ibunya. Katanya, ia ingin menunjukkan bakti seorang anak. Pada malam pertama itu, aku berbaring di kamar kami di lantai 2 dan tidak bisa tidur. Bayangan mata ibu mertuaku yang terbuka lebar dan ketakutan terus menghantuiku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak tampak seperti pikiran yang keruh. Di sana tersembunyi ketakutan purba yang mendalam. Sekitar jam 2 pagi, rasa haus memaksaku turun ke dapur. Saat melewati kamar Ibu Anjani, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Cahaya kuning temaram dari lampu tidur menyelinap keluar dari celah. Aku hendak masuk, tetapi langkahku terhenti saat mendengar bisikan Bima. "Buka mulutmu, tua bangka, dan telan." Aku mengintip dari celah pintu. Bima duduk di tepi ranjang dengan semangkuk bubur cair yang sudah dingin. Ia menyendok bubur dengan kasar dan menyuapkannya ke mulut ibunya. Wanita tua itu hanya bisa bergumam, dan bubur itu mengalir ke dagu dan lehernya. Bima tidak menyekanya, malah dengan jarinya ia menekan kuat titik di bawah hidung ibunya, menggosoknya tanpa ampun. "Berhenti pura-pura dan menyiksaku. Apa yang kamu sembunyikan? Katakan."
Aku membawamu ke sini bukan untuk jadi perawatmu, desisnya tertahan. Suaranya benar-benar berbeda dari nada penuh perhatian yang ia tunjukkan pagi tadi di depan semua orang. Ibu Anjani meringkuk. Tangan kirinya yang masih bisa bergerak lemah seolah mencoba menepis putranya, tetapi tenaganya tak lebih dari seekor anak kucing. Bima menyeringai. Ia membungkuk ke telinga ibunya dan membisikkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengarnya, tetapi aku melihat mata mertuaku berlinang air mata. Tangan Bima menyelinap ke bawah selimut dan meremas tangan ibunya yang lumpuh. Aku melihat wanita tua itu tersentak. Apakah ia masih bisa merasakan sakit? Ataukah rasa sakit itu begitu hebat hingga menembus tulang, melampaui saraf yang mati rasa? Jantungku berdebar kencang. Aku ingin menyerbu masuk, berteriak, tetapi kakiku seolah terpaku di lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku takut pada suamiku sendiri. Bayangannya di dinding, besar dan terdistorsi, menutupi sosok kecil mertuaku, seperti pemangsa yang bermain-main dengan korban yang tak berdaya. Aku mundur berjinjit, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kembali ke kamar, aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut, tetapi aku tetap menggigil. Rasa dingin itu berasal dari kebenaran mengerikan yang baru saja kusaksikan. Bima membawa ibunya bukan untuk merawatnya. Ia membawanya untuk menagih utang. Tapi utang apa? Uang atau emosional? Aku teringat hari-hari sebelum stroke. Ibu Anjani adalah wanita dengan kemauan sekeras baja, tulang punggung keuangan seluruh keluarga. Ia punya uang yang sangat banyak, sisa dari bisnis properti dan saham di era 90-an. Tetapi ia juga terkenal pelit dan penuh curiga. Hubungan mereka dengan Bima tidak pernah mulus. Ia selalu menatap Bima dengan celaan, kadang dengan sikap dingin yang terang-terangan. Sementara Bima, di depannya selalu mengiyakan, tetapi di belakang punggungnya, terus mengeluh tentang kekikiran ibunya. Dan sekarang, ketika wanita itu tak berdaya, Bima dengan begitu brilian memainkan peran sebagai anak yang penuh kasih. Sebuah sandiwara besar, dan aku, penonton yang tak sengaja, telah mengintip ke balik panggungnya yang kotor. Keesokan paginya, Bima, seolah tak terjadi apa-apa, bangun pagi, menyiapkan sarapan sambil bersiul. Sayang, hari ini aku ambil cuti lagi untuk mengurus pindah BPJS ibu. Nanti pulang kerja, tolong belikan popok dewasa 1 pak, ya. Melihat senyumnya, aku merasakan bulu kuduku meremang. Aku mengangguk, berusaha terlihat wajar. Iya mas. Pasti berat kamu sendirian di sini. Aku akan pulang lebih awal untuk bantu. Setelah keluar dari rumah, aku disambut sinar matahari yang cerah, tetapi suasana hatiku segelap langit sebelum badai. Aku tahu, hari-hari tenang di keluarga ini telah berakhir. Di bawah permukaan yang tampak baik-baik saja, tersembunyi arus bawah yang kuat, dan aku, suka atau tidak, sudah terseret ke dalam pusarannya. 3 hari kemudian, hujan deras mengguyur Bandung. Hujan turun dari siang hingga larut malam, mengubah jalanan di gang kami menjadi sungai keruh. Guntur menggelegar di atas atap, menenggelamkan semua suara kehidupan di dalam rumah. Bima, yang baru pulang setelah mabuk-mabukan dengan rekan bisnisnya, tidur pulas seperti mayat, dengan tangan dan kaki terentang. Bau alkohol menguar dari tubuhnya, membuatku mual. Ia mendengkur keras, tanpa beban, seperti anak kecil atau seperti orang yang tak punya hati nurani. Jam menunjukkan tengah malam, aku terus terjaga, tidak bisa tidur. Bayangan ibu mertuaku yang kesepian di lantai bawah tidak mau hilang dari benakku. Bima bilang sudah memberinya obat tidur agar ia bisa tidur lebih nyenyak. Tapi intuisiku mengatakan ada yang tidak beres. Dengan hati-hati aku melepaskan diri dari pelukannya, mengenakan kimono, dan berjinjit turun ke bawah. Cahaya lampu jalan menembus celah gorden, menciptakan pola-pola aneh di lantai. Kamar Ibu Anjani gelap gulita, hanya lampu merah kecil dari kamera CCTV yang berkedip. Aku takut menyalakan lampu, khawatir Bima akan bangun dan memeriksa ponselnya. Dengan meraba-raba, aku mendekati tempat tidur. Bau campuran aroma usia tua, minyak kayu putih, dan kelembapan menyeruak ke hidungku. Ibu Anjani terbaring tak bergerak, napasnya lemah dan tersengal-sengal. Aku menyentuh dahinya. Dingin seperti es. Dengan panik, aku menarik selimut hingga ke lehernya. Ibu, bisikku. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat seperti cengkeraman maut. Cengkeramannya begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap di kulitku. Aku nyaris menjerit, tetapi berhasil membekap mulutku sendiri. Itu Ibu Anjani. Dalam kegelapan, matanya terbuka lebar dan menyala terang. Tidak ada jejak kekeruhan yang kulihat selama ini. Tatapannya jernih, tajam, dan penuh permohonan putus asa. Ia tidak bisa bicara. Mulutnya yang miring hanya berkedut. Tangan kanannya, tangan yang dinyatakan dokter lumpuh total,
mencengkeram tanganku, menarikku dengan kuat ke dadanya. Aku terpaku, terkejut. Tangannya tidak lumpuh. Dengan upaya luar biasa, Ibu Anjani menyelipkan sesuatu yang dingin, keras, dan terbuat dari logam ke dalam saku kimonoku, diikuti secari kertas kecil yang diremas. Semua itu terjadi secepat kilat, dengan tegas. Dan seketika itu juga, ia melepaskan tanganku. Matanya memutar ke atas, tubuhnya mulai kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar busa. Pada saat yang sama, langkah kaki berat terdengar dari atas. Siapa di bawah? Terdengar teriakan Bima yang serak karena mengantuk, tetapi waspada. Jantungku serasa mau copot. Aku cepat-cepat memasukkan benda-benda itu lebih dalam ke saku dan, dengan tubuh gemetar, berpura-pura mencoba menolong ibu mertuaku. Aku, Mas, sepertinya ibu. Kondisinya memburuk. Beliau kejang-kejang. Aku sengaja berbicara keras, dengan suara bergetar karena takut. Bima menyerbu masuk, menekan sakelar lampu. Cahaya terang menyilaukan mataku. Ia menatap ibunya yang sedang kejang, lalu menatapku dengan curiga. Apa yang kamu lakukan di sini jam segini? Aku mau minum, lalu ku dengar ibu mengerang. Aku masuk untuk mengecek, dan tiba-tiba beliau kejang. Bima mendengus dingin. Ia mendekati tempat tidur, tanpa menunjukkan sedikitpun kekhawatiran, dengan kasar mengangkat kelopak mata ibunya, lalu menampar pipinya pelan. Mulai lagi sandiwaranya. Baru kemarin dokter bilang kondisinya stabil. Ia berbalik ke arahku. Wajahnya muram. Kembali ke kamarmu. Aku yang urus. Nenek tua ini memang suka kumat kalau cuaca berubah. Panggil dokter saja, usulku ragu-ragu. Dokter mana? Tengah malam begini. Cepat ke kamar, ku bilang. Bentaknya. Dan matanya memerah. Aku tidak berani membantah dan keluar diam-diam. Tetapi di ambang pintu, aku menoleh. Bima berdiri membelakangiku, berkacak pinggang, dan menatap tajam ibunya. Sosoknya memancarkan ancaman yang mengerikan. Sesampainya di kamar mandi lantai 2, aku mengunci pintu. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan apa yang diberikan Ibu Anjani. Sebuah kunci magnetik kecil, seperti yang digunakan untuk brankas bank, safe deposit box. Di atasnya terukir nomor, B309, dan sebuah catatan. Aku membuka kertas yang diremas itu. Ternyata sebuah struk apotek tua. Di baliknya, dengan huruf-huruf miring yang ditulis dengan lipstik merah terang, tertulis beberapa kata. Warna merah di atas kertas kusam itu tampak seperti darah. Sambil menahan napas, aku membaca, dia bukan anakku. Selamatkan aku. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Huruf-huruf itu menari-nari di depan mataku. Dia itu, tanpa ragu, adalah Bima. Tetapi jika Bima bukan putranya, lalu siapa dia? Dan mengapa seorang ibu meminta menantunya untuk menyelamatkannya dari anak yang telah ia besarkan? Aku teringat tatapannya yang jernih dan sangat sadar. Ia berpura-pura. Pura-pura lumpuh, pura-pura demensia, untuk mengelabui Bima dan kamera-kamera pengawasnya. Ia sedang berjuang sendirian di sarang binatang buas, dan aku adalah satu-satunya harapannya. Guntur kembali menggelegar. Aku menatap cermin dan melihat wajahku sendiri, pucat pasi. Aku segera merobek catatan itu menjadi serpihan-serpihan kecil dan menyiramnya ke toilet. Air membawa pergi huruf-huruf merah darah itu, tetapi tidak bisa menghanyutkan rasa takut yang mencekik leherku. Kunci itu kusembunyikan jauh di dalam lapisan braku. Dari bawah terdengar umpatan tertahan Bima, bercampur dengan erangan lemah ibunya. Malam ini akan terasa sangat panjang. Dan aku tahu, sejak saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus mencari tahu kebenaran di balik kunci itu, sebelum suamiku, pria yang berbagi ranjang denganku, melaksanakan rencana jahatnya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Wajah lelah dan kurang tidur kututupi dengan lapisan riasan tebal. Aku harus bersikap normal, bahkan lebih ceria, agar Bima tidak curiga. Mas, hari ini aku izin setengah hari dari kantor. Aku mau cari jamu herbal untuk ibu, kataku sambil memasangkan dasinya, berusaha berbicara seprihatin mungkin. Kejadian semalam membuatku sangat takut. Temanku merekomendasikan seorang tabib yang bagus. Bima. Yang sibuk dengan ponselnya, bahkan tidak mengangkat kepala. Ya sudah, pergilah. Uangnya. Aku pakai tabunganku. Kamu urus saja pekerjaanmu. Mendengar ia tidak perlu mengeluarkan uang, Bima sedikit lebih tenang. Ia hanya bergumam, menyambar tas kerjanya dan pergi, tak lupa berteriak dari ambang pintu, usahakan pulang cepat, siapkan makan siang. Hari ini temanku mau datang membahas tanah, jadi bersikaplah yang baik. Begitu mobilnya hilang di tikungan, aku segera mengunci gerbang, dan memesan taksi online langsung ke kantor pusat Bank Mandiri.
Logo di kunci itu cocok dengan logo bank. Selama di perjalanan, jantungku berdebar setiap kali ada panggilan dari nomor tak dikenal. Aku mencengkeram erat tasku, di mana tersimpan surat kuasa penuh yang ditandatangani ibu mertuaku 2 tahun lalu. Waktu itu beliau berkata, "Ibu sudah tua, tidak percaya siapa-siapa lagi kecuali kamu." Bima itu penjudi dan pemalas. Memberinya uang sama saja dengan menyerahkan kandang ayam pada rubah. Pegang surat ini untuk berjaga-jaga, kalau terjadi apa-apa dengan ibu. Dulu kupikir ia hanya berlebihan, tapi siapa sangka selembar kertas tipis ini akan menjadi jimatku, kunci untuk memecahkan misteri. Di bank, aku menjelaskan ingin mengakses brankas pribadi. Petugas wanita itu menatapku dengan saksama, lalu memeriksa surat kuasa yang disahkan notaris, mencocokkan tanda tangan. "Mohon tunggu sebentar, Bu. Saya akan memeriksa data di sistem dan contoh tanda tangan pemilik." 5 menit penantian terasa seperti selamanya. Aku duduk di kursi empuk seperti di atas bara api, telapak tanganku berkeringat. Bagaimana jika Bima tahu aku di sini? Apa yang akan ia lakukan? Membunuhku? "Ibu Santi Andriani, semuanya sudah sesuai. Silakan ikuti saya ke ruang penyimpanan." Aku menghela napas lega. Kakiku gemetar saat mengikuti petugas itu ke area brankas. Pintu baja besar setebal setengah meter terbuka perlahan. Bau kertas tua dan logam dingin menyergap hidungku. Brankas B, 309 berada di sudut paling ujung, tertutup lapisan debu tipis. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya. Bunyi klik yang kering menggema di keheningan. Aku menarik keluar kotak logam itu. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang tunai seperti yang kubayangkan, tetapi nilai isinya melampaui semua fantasiku. Di bagian atas ada setumpuk obligasi perusahaan besar dan kwitansi dari Pegadaian Emas. Aku menghitung cepat dalam benakku. 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis itu membuat kepalaku pusing. Aku harus bersandar di meja agar tidak jatuh. Tidak heran Bima begitu terobsesi untuk merebut kekayaan ibunya. Dengan uang ini, ia tidak hanya bisa melunasi semua utang judinya, tetapi juga hidup mewah dengan simpanannya hingga akhir hayat. Di bawah dokumen keuangan, ada sebuah map tua yang sudah menguning. Lembar teratas adalah akta kelahiran dari sebuah rumah bersalin di kabupaten, dengan tanggal yang cocok dengan tanggal lahir Bima. Tetapi di kolom ibu, tertulis nama Wulan Prawiro Diharjo, bukan Anjani Prawiro Diharjo. Wulan Prawiro Diharjo. Nama itu terasa akrab. Aku mencoba mengingat. Tentu saja. Tante Wulan, adik perempuan ibu mertuaku, seorang wanita cantik dengan nasib tragis, meninggal karena pendarahan setelah melahirkan lebih dari 30 tahun yang lalu. Ibu Anjani tidak pernah banyak bercerita tentangnya, hanya menyebut sepintas bahwa adiknya meninggal muda, membawa aib. Jadi, Bima adalah putra Tante Wulan. Ibu Anjani tidak punya anak kandung. Ia mengadopsi Bima, membuat akta kelahiran palsu, mengubah keponakannya menjadi putranya untuk menutupi aib sang adik dan memastikan ada yang merawatnya di hari tua. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membesarkan Bima, memberinya status yang terhormat, dan kini anak itu memperlakukannya seperti musuh. Tetapi yang benar-benar membuat darahku membeku bukanlah akta kelahiran itu, melainkan sebuah buku catatan hitam bersampul kulit yang tergeletak di dasar kotak. Kecil, dengan sudut-sudut usang, tanpa judul. Aku membukanya. Tulisan tangan kaligrafi yang rapi milik Ibu Anjani, catatan rinci semua pemasukan dan pengeluaran selama 15 tahun terakhir. 12 Mei 2009, 150 juta rupiah untuk proyek tambang pasir Galunggung, biaya representasi untuk BPK, WI. 20 Juni 2009, 50 juta rupiah. Hadiah ulang tahun. 15 Agustus 2009, kecelakaan di tambang, longsor, 5 pekerja tewas. 300 juta rupiah untuk membungkam mulut keluarga korban dan menyuap media, atas perintah BPK, WI. Pandanganku menggelap. Tambang pasir Galunggung. Tahun 2009. Itu tempat di mana kedua orang tuaku bekerja dan meninggal. Saat itu aku baru berusia 12 tahun. Kami diberitahu itu adalah kecelakaan kerja karena kelalaian. Perusahaan membayar kompensasi kecil, yang kugunakan untuk bertahan hidup dengan bantuan kerabat. Tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Kasusnya cepat ditutup. Ternyata, kematian orang tuaku bukanlah kecelakaan. Itu adalah hasil dari kelalaian, pelanggaran keselamatan kerja, dan uang kotor yang digunakan untuk menutupi semuanya. Dan orang yang menulis catatan ini, yang mengeluarkan uang berdarah itu, adalah ibu mertuaku, Ibu Anjani, dan orang di baliknya, BPK. WI dari buku catatan itu, adalah Bapak Wikanto Iswahyudi, yang sekarang menjadi wakil gubernur, seorang pria dengan kekuasaan luar biasa. Kakiku lemas,
dan buku catatan itu jatuh dari tanganku. Rasa jijik dan benci naik ke tenggorokanku. Aku hidup bersama musuh. Aku memanggil ibu pada wanita yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian orang tuaku. Ia tidak hanya membesarkan monster seperti Bima, tetapi ia sendiri menyimpan rahasia mengerikan yang ternoda oleh darah orang-orang tak berdosa. Tetapi seketika, bayangan tatapan memohonnya semalam muncul kembali. Dia bukan anakku. Selamatkan aku. Kenapa ia memberikan kunci ini kepadaku? Apakah ia tahu aku akan membuka brankas ini, membaca buku catatan ini? Apakah ia ingin aku menyelamatkannya, atau ia ingin menggunakan buku catatan ini untuk membeli hari tua yang tenang? Ataukah ini sebuah penyesalan yang terlambat? Dering telepon yang keras di dalam tasku membuyarkan pikiranku. Di layar tertera suamiku tercinta. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, mengambil buku catatan itu, dan memasukkan semuanya kembali ke dalam tas. Aku tidak bisa meninggalkannya di sini. Aku harus membawa bukti-bukti ini. Halo, ada apa? Suaraku terdengar dingin, tetapi Bima di seberang sana tidak menyadarinya. Kamu di mana? Tamu sudah datang. Sekalian beli bir 1 krat di jalan, cepat. Ia menutup telepon. Aku menatap layar yang padam dan berkata dalam hati. Baiklah, Bima, kamu mau bermain? Aku akan bermain denganmu. Dan Anda juga, Ibu Anjani. Kita masih punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku keluar dari bank di bawah terik matahari. Rasanya seperti baru saja keluar dari satu neraka, hanya untuk melangkah ke neraka lain yang lebih kejam, di rumahku sendiri. Aku kembali ke rumah dengan sekrat bir dingin di tangan, tetapi dengan api yang membara di dalam jiwa. Buku catatan hitam dan setumpuk dokumen keuangan terasa berat di dalam tasku, seperti bom waktu. Aku menyembunyikannya di dasar lemari pakaianku, di bawah beberapa lapis pakaian musim dingin yang tebal. Dari bawah terdengar teriakan keras, denting gelas, dan tawa mabuk Bima beserta teman-temannya. Mereka membahas lahan, kripto, lalu beralih ke perempuan. Aku mendengar Bima menyombongkan diri, tenang saja, teman-teman. Sebentar lagi aku bakal punya banyak uang. Nenek tua pelitku itu, tak ada tandingannya. Tapi dia bisa apa? Semua warisannya pasti jatuh ke tanganku. Aku bergidik. Ia hanya melihat ibunya sebagai tambang emas, tidak lebih. Menjelang malam, para tamu bubar. Rumah kembali diselimuti suasana mencekam. Bima mabuk berat. Wajahnya memerah, matanya merah padam. Sambil terhuyung-huyung, ia berjalan ke kamar ibunya. Aku bergegas mengikutinya. Tua bangka. Bangun. Cepat. Bima mengguncang-guncang bahu Ibu Anjani dengan kasar. Wanita tua itu tersentak dan membuka matanya. Melihat Bima, ia meringkuk. Ketakutan melintas di matanya. Bima mengeluarkan ponsel dari sakunya, menyalakan layar, dan mendekatkannya ke wajah ibunya. Lihat sini. Lihat lurus ke sini. Aku membeku di ambang pintu, menahan napas. Aku tahu apa yang akan ia lakukan. Ia mau menggunakan autentikasi biometrik wajah, Face ID, untuk mentransfer uang dari rekening ibunya. Menurut aturan baru, transfer di atas 1 miliar rupiah memerlukan pemindaian wajah. Bima sangat butuh 2 miliar rupiah untuk membayar utang kepada preman. Tenggat waktunya besok, buka matamu, jangan pura-pura tidur. Teriak Bima, dengan kasar membuka kelopak mata ibunya. Cahaya dari layar ponsel menyorot pupilnya. Di layar aplikasi bank, muncul lingkaran untuk memindai wajah. Silakan posisikan wajah Anda di dalam bingkai. Silakan menoleh ke kiri, silakan tersenyum. Menoleh ke kiri, ku bilang. Geram Bima. Ibu Anjani tidak patuh. Ia gemetar. Air liur menetes dari mulutnya. Tiba-tiba matanya memutar ke atas hingga hanya bagian putihnya yang terlihat, dan ia mulai kejang-kejang, mirip serangan epilepsi. Ponsel Bima berbunyi, dan di layar muncul tulisan merah, autentikasi gagal. Wajah hidup tidak terdeteksi. Silakan coba lagi. Sialan. Umpat Bima, memukul kasur dengan kepalan tangannya. Kamu mempermainkanku, hah? Ia tidak menyerah dan memulai prosedur lagi. Kali ini ia duduk di atas tempat tidur dan menjepit kepala Ibu Anjani di antara kedua lututnya, seperti dalam kungkungan. Lihat sini. Aku melihat busa putih keluar dari mulut Ibu Anjani, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia sedang berakting, sebuah peran yang putus asa dan menyakitkan, untuk melindungi uangnya, atau lebih tepatnya, untuk tidak memberikannya kepada putranya yang bajingan. Bima, apa yang kamu lakukan? Dia kejang. Aku tidak tahan lagi dan menghampiri mereka. Bima mendorongku dengan keras. Aku terlempar dan menabrak lemari obat. Diam kamu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Dia pura-pura. Aku tahu semua triknya.
Ia mencoba lagi memaksa Ibu Anjani menatap ponsel, tetapi kali ini wanita tua itu memejamkan matanya erat-erat dan menggertakkan giginya begitu kuat hingga bibirnya berdarah. Aplikasi itu kembali gagal. 3 kali percobaan gagal berturut-turut, dan fitur transfer biometrik diblokir selama 24 jam. Bima naik pitam. Ia mengayunkan ponselnya seolah mau membantingnya ke lantai, tetapi di saat terakhir ia menahan diri. Sebaliknya, ia menyambar gelas air dari meja dan melemparkannya sekuat tenaga ke dinding. Suara pecahan kaca bergema di seluruh ruangan. Bagus, kamu mau melawanku, ya? Kita lihat, berapa lama kamu bisa bertahan. Bima berdiri, terengah-engah. Ia menatap ibunya dengan kebencian yang mendalam, lalu berbalik ke arahku dan menunjuk. Bersihkan semua ini. Dan jangan beri dia makan atau minum setetes pun. Kita lihat bagaimana dia akan membuka matanya kalau kelaparan. Setelah berkata begitu, ia membanting pintu dan pergi, meninggalkan kami berdua di kamar yang dipenuhi hawa amarah. Aku bergegas menghampiri Ibu Anjani, menyeka darah di bibirnya. Ia membuka mata dan menatapku. Tatapannya lelah, tetapi penuh tekad. Ia mengangguk samar, seolah berkata, aku baik-baik saja. Aku mengerti. Perang ini baru saja dimulai, dan Bima tidak akan berhenti. Ia sudah terpojok, dan binatang yang terluka mampu melakukan kekejaman yang paling mengerikan. Keesokan paginya, suasana di rumah tegang seperti senar gitar. Bima duduk di meja makan, merokok satu batang demi satu batang. Asbak sudah penuh puntung. Ponselnya terus bergetar. Melihat nomor penagih utang, ia menolak panggilan itu dan membalikan ponselnya. Aku meletakkan semangkuk sup panas di hadapannya, berusaha tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Aku harus melakukan sesuatu untuk mendinginkan kepalanya, setidaknya untuk mengulur waktu bagi kami berdua. Makanlah selagi panas. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Aku duduk di seberangnya. Bima mengembuskan asap rokok. Apalagi? Kalau soal uang, tidak usah mulai. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan hasil cetak USG dari tasku, yang semalam dibuatkan oleh temanku yang bekerja di klinik swasta dengan bayaran 2 juta rupiah. Aku meletakkan kertas itu di meja dan mendorongnya ke arah Bima. Ia meliriknya sekilas, lalu menyambar kertas itu. Matanya melebar. Ia menatap gambar hitam putih buram embrio dan kesimpulannya, kehamilan 6 minggu. Detak jantung janin positif. Apa ini? Suara Bima bergetar. Rokoknya jatuh dari jari-jarinya. Aku hamil, Mas. Kita akan punya anak. Aku menatap lurus ke matanya, memaksakan senyum penuh kebahagiaan dan kecemasan. Aku baru dari dokter kemarin. Katanya ada sedikit ancaman, jadi aku harus banyak istirahat dan menghindari stres. Aku mau bilang padamu semalam, tapi kamu terlalu mabuk. Bima duduk seperti disambar petir. Berita ini benar-benar mengejutkannya dan menghantam titik terlemahnya. Ia adalah anak tunggal, meskipun anak angkat, tekanan dari kerabat soal penerus sangat besar. Selain itu, ia butuh alasan kuat untuk meminta uang dari ayahku, yang tinggal di desa. Ayahku adalah seorang juragan tani yang kaya dan pernah menjanjikan kami sejumlah besar uang jika cucu laki-laki lahir. Wajah Bima melunak. Ia mengacak-acak rambutnya, lalu tiba-tiba tertawa, tawa yang kering dan tidak wajar. Hamil? Benarkah? Ini bagus sekali. Ia berdiri, mengitari meja, dan memeluk bahuku. Pelukannya tetap terasa berat dan penuh perhitungan. Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin? Sekarang mertua pasti akan kasih uang banyak. Sepertinya aku selamat. Aku merasa dingin. Ia tidak memikirkan bayinya, hanya uang. Mas, bayinya masih sangat kecil. Jangan lakukan hal buruk agar dia tidak harus menanggung dosa-dosamu. Bersikaplah lebih lembut pada ibu, kataku, memanfaatkan momen itu. Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk acuh. Aku tahu, kamu jaga dirimu saja. Istirahat, soal ibu, biar aku yang urus. Sekarang aku harus menelepon mertua. Ia menyambar ponselnya dan keluar ke halaman. Suaranya menjadi manis memuakkan. Halo, Bapak. Ini Bima. Kami punya kabar gembira untuk Bapak. Santi hamil. Iya, laki-laki, tentu saja laki-laki. Aku duduk di dalam rumah, mendengarkan suaranya yang penuh kebohongan, dan air mata mulai menggenang. Aku berbohong, sebuah kebohongan besar, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengalihkannya, membuatnya percaya semua baik-baik saja, agar ia melonggarkan cengkeramannya di leher ibunya. Namun, kegembiraan Bima tidak bertahan lama. Siang harinya, ia ditelepon lagi. Kali ini wajahnya memucat. Ia bergumam sesuatu ke telepon dan menutupnya. Ia masuk ke rumah dan menatapku dengan curiga. Tetap di rumah, jaga ibu.
Aku ada urusan mendadak. Aku tidak akan pulang untuk makan malam. Aku tahu kemana ia pergi, ke penagih utang atau ke simpanannya, Tania. Munculnya bayi hayalan ini hanya membuatnya mundur sementara, tetapi utangnya tidak hilang. Ia butuh 5 miliar rupiah milik ibunya, bukan sekadar beberapa ratus juta dari ayahku. Malamnya, aku menyelinap ke kamar Ibu Anjani. Ia menatapku dengan pertanyaan bisu. Aku menggenggam tangannya dan berbisik, "Ibu, sabar sedikit lagi. Aku sedang mencari jalan keluar." Dia pikir aku hamil, jadi untuk sementara dia tidak akan bertindak agresif, tapi kita harus cepat. Ibu Anjani berkedip cepat. Air mata mengalir di pipinya. Ia mengerti bahwa posisi kami sangat genting. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku tersentak. Bukankah Bima bilang tidak akan pulang? Aku pergi membuka pintu. Ternyata bukan dia. Di ambang pintu berdiri seorang wanita paruh baya bertubuh gemuk dengan riasan tebal di wajahnya, mengenakan gaun berwarna-warni yang mencolok. Di tangannya ada beberapa tas dan kantong plastik. "Cari siapa, ya?" tanyaku heran. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kekuningan. "Selamat malam, Nyonya. Saya Lastri. Panggil saja Bude Lastri. Saya disuruh Mas Bima untuk jadi asisten rumah tangga di sini, merawat ibu. Katanya Nyonya sedang hamil, tidak boleh terlalu capek." Aku terpaku. Bima mempekerjakan ART? Kenapa ia tidak membicarakannya denganku? Dan wanita ini? Wajahnya tampak familiar. Cara tawanya, matanya yang jelalatan. Dan tiba-tiba aku ingat. Aku pernah melihat fotonya di media sosial Tania, simpanan Bima. Ia ada di sebuah pesta ulang tahun dengan seorang wanita, dan keterangannya berbunyi, "Bersama Bude tersayang." Ini dia, Bude Lastri itu. Bima membawa masuk kerabat si cucuramanannya. Cucucanyannya, cucucanyannya asalnya. Cucannya, cucunan batsannya, cucanyannya. Keramilan tanpa sadar telah memberinya alasan untuk langkah licik ini. "Loh, kok diam saja? Boleh saya masuk?" "Berat ini," kata Bude Lastri tanpa basa-basi, melangkah masuk dan mendorongku ke samping, seolah ia adalah pemilik rumah ini. Aku menatapnya, mencengkeram gagang pintu. Musuh telah menyusup ke jantung pertahanan. Sekarang perang bukan hanya melawan Bima, tetapi juga melawan rubah licik ini. Kehadiran Bude Lastri mengubah total suasana di rumah. Ia menguasai dapur, memasak hidangan berlemak kesukaan Bima, dan yang terpenting, mengontrol semua yang berhubungan dengan Ibu Anjani. Ia tidak membiarkanku mendekati ibu mertuaku. Setiap kali aku mencoba mengganti popoknya atau menyekanya, Bude Lastri langsung menyela, "Aduh, jangan, Nyonya. Dengan perut Nyonya yang besar, tidak boleh." Mas Bima melarang keras. "Nyonya istirahat saja, biar saya semua yang urus." Perawatannya lebih mirip penyiksaan. Ia menyeka ibu mertuaku dengan air dingin, mengganti popok dengan kasar. Saat makan, ia benar-benar menjejalkan makanan ke mulutnya. Suatu kali aku melihatnya mencubit kaki Ibu Anjani, ketika wanita tua itu makan terlalu lambat, dan mendesis, "Makan yang cepat, nenek sihir, jangan bikin lama." Aku kasihan pada ibu mertuaku, tetapi aku harus menahan diri dan diam agar tidak membuat mereka curiga. Aku tahu Bude Lastri adalah kamera pengawas hidup kelima yang dipasang Bima. Aku memutuskan untuk melawan mereka dengan cara mereka sendiri. Aku diam-diam membeli alat sadap suara profesional yang sangat kecil, seukuran kuku. Siang hari, ketika Bude Lastri tidur di ruang tamu sambil mendengkur keras, aku menyelinap ke dapur. Aku menempelkan alat sadap itu di bawah meja makan, tempat Bima dan Bude Lastri sering duduk berbisik-bisik. Sore harinya, aku pura-pura pergi ke toko untuk membeli makanan ibu hamil. Sebenarnya, aku duduk di sebuah kafe di dekat rumah, memakai earphone, dan terhubung melalui Bluetooth ke perangkat di rumah. Sekitar jam 4, Bima pulang. "Oh, jagoan sudah pulang," sambut Bude Lastri dengan manja. "Istrimu lagi keluar." "Bagus. Gimana keadaan? Nenek tua itu tidak aneh-aneh?" Suara Bima terdengar jelas di earphoneku. "Masih sama saja. Terbaring seperti kayu. Cuma istrimu itu, sepertinya dia mulai curiga. Terus saja mondar-mandir dekat kamar si nenek. Biar saja dia. Dia lagi hamil, otaknya miring, kamu awasi saja terus." "Omong-omong, apa kata Tania?" "Ah, Bima," bisik Bude Lastri. Aku menahan napas. Tania bilang, "Para penagih utang sudah tidak sabar. Mereka mengancam mau mematahkan kakimu. Kalau sampai akhir bulan ini tidak lunas, habislah kamu." Aku tidak bisa menunggu lagi, Bude. Face ID gagal. Rubah tua itu terlalu licik. Jadi, rencana B. Bima terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar dingin dan kejam.
3 tahun lalu aku sudah mendaftarkannya asuransi jiwa. Pembayaran maksimal 500 juta rupiah jika meninggal karena kecelakaan. Ditambah penjualan rumah ini dan tanah di desa setelah dia meninggal. Warisannya tetap jadi milikku, cukup untuk semuanya, bahkan lebih. Kamu mau merekayasa kecelakaan? Suara Bude Lastri bergetar. Betul. Kebakaran. Korsleting listrik, paham? Malam hari, nenek lumpuh itu terbakar, dan kita, aku, kamu, dan istriku, secara ajaib selamat. Sempurna. Bagaimana dengan polisi? Mereka pasti akan menyelidiki. Menyelidiki apa? Instalasi listrik di rumah ini sudah tua, korsleting itu hal biasa. Aku bisa atur orang di bagian forensik, kamu lakukan saja seperti yang kusuruh. Saat kebakaran dimulai, lari keluar lewat pintu belakang dan teriak sekencang-kencangnya. Untuk itu, aku akan memberimu 50 juta untuk hari tuamu. Dan Tania akhirnya bisa jadi nyonya rumah di sini. Bude Lastri terkekeh. Oh Bima, otakmu encer sekali. 50 juta. Setuju. Lalu istrimu? Bima menyeringai. Biarkan dia melahirkan anakku, setelah itu kita lihat. Kalau dia nurut, kubiarkan dia mengasuh anak. Kalau tidak, kutendang dia ke jalanan. Aku mencabut earphone. Tangan dan kakiku gemetar. Gelas jus di meja tumpah, membasahi pakaianku, tetapi aku tidak menyadarinya. Mereka akan membunuh Ibu Anjani, membakarnya hidup-hidup. Ini adalah rencana iblis, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Bima bukan manusia, ia monster. Aku menatap jalanan yang ramai di luar. Tidak ada yang tahu bahwa di rumah kecil yang tenang di gang ini, sebuah kejahatan mengerikan sedang direncanakan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus bertindak segera. Tapi bagaimana? Melapor ke polisi? Aku tidak punya bukti kuat, hanya rekaman percakapan tentang kejahatan yang belum terjadi. Bima bisa saja bilang itu hanya lelucon mabuk. Aku harus membawa Ibu Anjani keluar dari sana. Malam ini juga. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor yang kusimpan kemarin. Nomor sebuah agen detektif swasta yang andal. Halo, ini Pak Andre Wijaya? Nama saya Santi. Saya butuh bantuan Anda segera. Sekarang juga. Saya akan bayar berapapun. Aku menyekat tumpahan jus dari pakaianku dan berdiri. Di pantulan jendela kafe, aku melihat seorang wanita yang berbeda, bukan Santi yang lemah dan penurut. Di matanya menyala api kebencian. Aku akan menyelamatkan ibu, dan aku akan membuat para bajingan itu membayar setiap pikiran jahat mereka. Aku kembali ke rumah saat hari sudah gelap, dengan perasaan seolah berjalan di atas tali di atas jurang. Hal pertama yang kulakukan adalah naik ke kamarku, dengan alasan lelah, agar tidak berpapasan dengan Bude Lastri. Aku perlu menenangkan pikiran, dan merencanakan pelarian malam ini. Bude Lastri sedang mengepel lantai di koridor lantai 2. Melihatku, ia melirik sinis dan bernyanyi dengan nada manis, "Sudah pulang, Nyonya? Makan malam sudah di meja, ayo makan selagi hangat." Aku lelah. Nanti saja. Jawabku singkat dan cepat masuk ke kamar mandi. Tapi aku membuat kesalahan fatal yang lahir dari kelalaian kecil. Dalam ketergesaanku menyembunyikan bukti pagi tadi, aku meninggalkan strip pil KB, yang tergulung dalam karton bekas tisu toilet, di lemari kamar mandi umum, tempat Bude Lastri bersih-bersih. Ketika aku keluar, Bima sudah berdiri di depan pintu kamar kami. Di tangannya ada strip pil yang sama, sudah terbuka. Wajahnya lebih gelap dari awan badai, matanya menyala-nyala karena marah. Apa ini? Geramnya, menyodorkan pil itu ke wajahku. Jantungku berhenti berdetak. Mas, di mana kamu menemukannya? Aku tanya apa ini? Bentaknya begitu keras hingga dinding bergetar. Kamu bilang kamu hamil. Hamil tapi minum pil KB? Aku mundur dan menabrak sudut meja rias dengan keras. Aku mencoba mencari alasan, tetapi di hadapan bukti seperti ini, semua kebohongan sia-sia. Santi, kamu berani membohongiku? Kamu mengarang semua ini? Bima melompat ke arahku dan menjambak rambutku. Rasa sakit yang tajam membuatku menjerit. Lepaskan. Sakit. Kamu pembohong. Kamu mengulur waktu untuk apa? Untuk menyelamatkan nenek sihir itu? Ia menamparku dengan keras. Pukulan itu membuat pandanganku gelap, dan aku jatuh ke lantai. Rasa asin darah terasa di mulutku. Bima, jangan, nanti tetangga dengar. Bude Lastri berlari ke atas. Secara lisan ia mencoba menghentikannya, tetapi tangannya dengan cepat menutup jendela dan pintu. Bima, terengah-engah, menunjuk ke arahku. Bagus. Kalau begitu, aku tidak perlu berpura-pura lagi, kamu sudah terlalu banyak tahu. Malam ini, kalian berdua akan kukirim ke alam baka. Aku menatapnya dengan ngeri.
tidak ada lagi sisa kemanusiaan dalam dirinya, kunci dia di kamar mandi. Perintahnya pada Bude Lastri. Dan kamu, turun ke bawah dan awasi nenek tua itu. Bude Lastri mengangguk dan menyeretku ke kamar mandi yang terhubung dengan kamar tidur. Aku meronta-ronta, tetapi apa dayaku melawan mereka berdua? Pintu dibanting, dan kunci berbunyi dari luar. Buka, tolong. Aku menggedor-gedor pintu dan berteriak putus asa. Teriak saja. Teriak yang kencang. Malam ini akan ada badai petir. Tidak akan ada yang mendengarmu. Terdengar tawa iblisnya dari luar. Aku merosot ke lantai keramik yang dingin. Semuanya berakhir. Semua rencana hancur. Aku terperangkap. Ibu di bawah, sendirian. Dan malam ini, api kematian akan melahap segalanya. Di luar jendela, hujan mulai turun. Aku duduk dalam kegelapan, mencoba menenangkan diri. Air mata tidak akan membantu sekarang. Aku harus keluar. Aku harus menyelamatkan ibu. Aku memeriksa kamar mandi yang sempit. Pintunya kokoh, kuncinya kuat. Satu-satunya jalan keluar adalah jendela ventilasi kecil di dekat langit-langit. Aku menumpuk bangku plastik di atas toilet dan memanjat. Jendela itu terdiri dari bilah-bilah aluminium tipis dan ditutupi jaring nyamuk. Jika aku bisa melepas bilah-bilah itu, aku bisa merangkak keluar. Tapi aku tidak punya obeng. Aku mencari di setiap sudut. Pasta gigi, sikat, handuk. Tidak ada yang tajam. Dan kemudian mataku tertuju pada pisau cukur Bima yang tertinggal di rak. Aku menyambarnya seperti pelampung, mengeluarkan mata pisaunya, mematahkan sebagian gagang plastiknya yang keras untuk membuat ujung yang tajam. Aku memanjat lagi dan mulai membongkar jendela. Dengan silet, aku memotong segel silikon, dan dengan patahan plastik, aku mencongkel bilah-bilahnya. Darah dari jari-jariku yang teriris bercampur dengan kotoran, tetapi aku tidak merasakan sakit. Di depan mataku hanya ada bayangan ibu yang tak berdaya. Aku harus cepat. Setelah 15 menit, bilah terakhir terlepas. Aku merobek jaringnya. Di hadapanku ada celah yang cukup untuk dilewati. Angin dingin dan tetesan hujan menerpa wajahku. Dengan susah payah, aku meremas tubuhku melewati lubang sempit itu. Tepi aluminium yang tajam merobek kulit dan pakaianku. Aku menggigit bibir agar tidak berteriak kesakitan. Akhirnya aku berada di balkon lantai 2. Dari sini aku melihat ke bawah. Di halaman, mobil SUV Bima terparkir dengan bagasi terbuka. Ia dan Bude Lastri menyeret sesuatu yang berat, terbungkus selimut, dan melemparkannya ke dalam bagasi. Itu adalah ibu. Bima tidak akan membakar rumah. Ia mengubah rencananya di saat-saat terakhir. Mungkin ia takut kebakaran di lingkungan padat penduduk akan menarik terlalu banyak perhatian. Ia memutuskan untuk membawa ibu ke tempat lain untuk menyingkirkannya. Aku bersembunyi di balik pot bunga. Bima membanting pintu bagasi dan berkata pada Bude Lastri, "Kamu tetap di rumah. Awasi istriku. Biarkan dia di kamar mandi sampai pagi. Aku akan membawa nenek tua ini ke desa dan merekayasa kecelakaan di jurang. Semuanya akan bersih." "Hati-hati di jalan, Bima," kata Bude Lastri. Bima masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Mobil itu perlahan keluar dari gerbang dan menghilang di telan hujan malam. Aku menunggu sampai ia hilang dari pandangan, lalu turun dari balkon melalui pipa air hujan. Untungnya, suara hujan dan guntur meredam suaraku. Bude Lastri, yang yakin aku terkunci, dengan tenang menonton TV di ruang tamu. Sesampainya di tanah, aku menyelinap ke halaman belakang, tempat motor bebek tuaku terparkir. Aku menyalakan ponsel dan mengaktifkan pelacak GPS yang sebelumnya sudah kupasang di mobil Bima. Titik merah di peta mulai bergerak menuju jalan tol, lalu ke arah selatan. Itu bukan arah ke desa, melainkan ke arah tambang pasir Galunggung, tempat yang terbengkalai dan sepi. Aku langsung mengerti rencananya. Ia ingin merekayasa mobil jatuh ke dalam tambang. Di tempat yang sama di mana 15 tahun lalu orang tuaku tewas. Ironi yang begitu pahit, aku memakai helm, menyalakan motor, dan melesat menembus malam. Hujan turun deras. Aku melaju di jalanan licin, mataku tak lepas dari titik merah di layar ponsel yang terpasang di setang. Jarak kami sekitar 5 kilometer. Sambil melaju, aku menelepon detektif. "Pak Andre," dia menuju ke arah tambang pasir Galunggung. "Dia membawa ibu saya. Tolong, laporkan ke polisi untuk mencegatnya. Cepat, saya sudah menerima lokasinya. Sedang saya teruskan ke Polres setempat." "Tenang, Bu Santi, jangan ambil risiko, dia sangat berbahaya." "Saya tahu, tapi saya tidak bisa membiarkannya menyakiti ibu." Saya mengikutinya. Sambungan terputus. Aku memasukkan ponsel ke dalam kantong plastik dan menambah kecepatan.
Motor tuaku meraung, mencoba menembus dinding hujan. Tiba-tiba terdengar suara letusan keras. Motorku oleng. Ban belakangnya meletus. Aku mengerem, motorku terseret di aspal, dan aku jatuh, lututku terbentur keras. Dengan susah payah aku bangkit. Ban belakang kempes. Di mana aku bisa menemukan tambal ban tengah malam di tengah sawah, aku melihat ponsel. Titik merah itu semakin menjauh, aku berteriak putus asa. Pada saat itu, dari belakang, aku disilaukan oleh lampu sorot yang terang dan suara klakson yang memekakkan telinga. Sebuah truk tronton mendekat. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke tengah jalan dan melambaikan tangan. Truk itu mengerem dengan decitan keras beberapa meter dariku. Nekat kamu, MAU mati, teriak sopir dari jendela kabin. Aku berlari ke arahnya, menggedor kaca. Pak, tolong, antarkan saya. Suami saya menculik ibu saya. Dia mau membunuhnya di tambang. Tolong pak. Sopir itu menatapku yang acak-acakan, berdarah, dengan mata panik. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk tegas. Naik, cepat. Aku meninggalkan motorku di pinggir jalan dan naik ke kabin. Truk itu bergetar, lalu melesat menembus malam. Tambang Galunggung, ya? Tempat bahaya itu. Sering longsor. Sudah telepon polisi? Tanya sopir itu sambil memutar kemudi dengan mantap. Sudah, tapi saya takut mereka tidak akan sempat. Tolong lebih cepat, Pak. Aku melihat jam. Hampir jam 2 pagi. Bima sebentar lagi sampai. Di depan, di antara bukit-bukit gelap, terlihat sorot lampu mobil. Itu dia. Mobilnya, Pak, teriakku. Perlombaan untuk bertahan hidup yang sesungguhnya telah dimulai. Truk itu melambat, mematikan lampu, dan perlahan masuk ke semak-semak lebat, sekitar 100 meter dari SUV Bima. Tambang itu, diterangi cahaya bulan yang redup dari balik awan, tampak seperti luka raksasa di tubuh gunung. Tebing-tebing kuram menebarkan bayangan hitam. Di bawah, di kedalaman, sungai bergemuruh. Mbak tunggu di sini. Saya akan menyelinap lebih dekat. Tolong tetap hubungi polisi, bisikku pada sopir. Hati-hati Neng. Laki-laki itu kelihatannya nekat. Kalau ada apa-apa, teriak saja, nanti saya tabrak dia pakai truk ini. Aku mengangguk berterima kasih dan diam-diam keluar dari kabin. Aku menyelinap, bersembunyi di balik bebatuan besar, menuju mobil Bima yang berhenti di tepi jurang. Bima berdiri di sampingnya, mengeluarkan jeriken bensin 5 liter dari mobil. Aku bergidik ngeri, ia tetap akan membakarnya. Aku menempelkan diri ke tanah di balik tumpukan kerikil. Dari sini aku bisa mendengar gumamannya. Sial, kenapa bensinnya bocor? Ia mengumpat dan membuka bagasi. Ibu Anjani terbaring di sana, meringkuk. Ia tidak sadar, sepertinya obat tidur masih bekerja. Bima menariknya keluar dengan kasar dan menyeretnya di atas bebatuan, mendudukannya di dekat ban depan mobil, tepat di tepi jurang. Satu dorongan kecil, dan mereka berdua akan jatuh. Bangun, nenek tua, nikmati kuburanmu. Ia menepuk-nepuk pipinya. Ibunya tidak bereaksi. Bima menyeringai. Ia membuka tutup jeriken dan mulai menyiramkan bensin ke kap mobil, jok, dan tanah di sekitar ibunya. Bau tajam menusuk hidung. Jangan salahkan aku. Kamu kaya, tapi sangat pelit. Uang tidak akan kamu bawa mati. Jadi, matilah, dan biarkan aku hidup senang. Anggap saja ini hadiah terakhirmu untuk putramu. Ia mengitari mobil, menumpahkan sisa bensin, lalu mengeluarkan korek api dari sakunya. Bunyi klik yang kering terdengar di keheningan. Selamat tinggal, Ibu. Di kehidupan selanjutnya, lahirlah di keluarga miskin, agar tidak menderita. Ia mengangkat korek api. Jantungku berhenti berdetak. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan dari tanah, menarik napas dalam-dalam, dan melompat. Berhenti, bajingan. Teriakanku memecah kesunyian malam. Bima tersentak. Korek api hampir jatuh dari tangannya. Ia berbalik dengan cepat dan terpaku melihatku, berlumuran lumpur, muncul dari kegelapan seperti hantu. Kamu, bagaimana kamu bisa ada di sini, gagapnya? Aku datang untuk melihat sirkusmu. Membunuh ibumu demi uang? Aku sudah panggil polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Aku sengaja berbicara keras untuk menakutinya, sambil menggenggam batu dan perlahan mendekat. Bima melihat sekeliling. Sepi. Ia sadar, dan seringai kejam kembali muncul di wajahnya. Panggil polisi? Bagus. Kalau begitu kamu akan ikut ke alam baka bersama nenek sihir ini? Suami istri harus bersama dalam hidup dan mati, kan? Ia mencabut pisau lipat yang mengilap dari pinggangnya dan menyerangku. Mati kamu, jalang. Aku melempar batu ke arahnya dengan ngeri dan berlari. Batu itu mengenai bahunya,
Ia berhenti sejenak dan mengumpat. Pada saat itu embusan angin kencang bertiup dari bawah jurang. Ibu Anjani, yang duduk di dekat roda, tiba-tiba bergerak. Udara dingin dan kebisingan sepertinya membuatnya sadar. Ia membuka matanya jernih, menyala dan menatap putra angkatnya yang mengejar menantunya dengan pisau. Anak kurang ajar, berhenti. Suaranya, serak tetapi tegas dan jelas, terdengar seperti tembakan. Tidak ada jejak bisu atau kelumpuhan. Bima membeku di tempat. Ia perlahan berbalik menghadap ibunya, wajahnya menjadi seputih kapas. Pisau di tangannya gemetar. Kamu bisa bicara? Kamu tidak bisu? Ibu Anjani, bersandar pada mobil, dengan susah payah berdiri. Ia kurus dan lemah, tetapi dari dirinya terpancar kekuatan yang membuat Bima mundur selangkah. Aku tidak bisu dan tidak tuli. Aku berpura-pura untuk melihat apakah masih ada sedikit nurani dalam dirimu. Tapi aku salah. Kamu bukan manusia, kamu binatang. Ia menunjuk Bima dengan tangan gemetar. Aku memelihara ular di dadaku. Aku mengambilmu dari panti asuhan, memberimu nama keluargaku, kehidupan yang layak. Aku menutupi masa lalu ibumu yang memalukan agar kamu bisa berjalan dengan kepala tegak, dan begini caramu membalasnya? Apa maksudmu? Ibuku? Siapa ibuku? Kamu bilang kamu ibu kandungku? Teriak Bima. Ibu Anjani tersenyum pahit. Ibumu adalah Wulan, adikku. Dia mengandungmu dari seorang preman buronan. Ketika dia meninggal, aku mengambilmu karena kasihan, membuat dokumen palsu. Di dalam darahmu mengalir darah pembunuh dan perampok. Aku mencoba mendidikmu menjadi manusia, tetapi gen busuk itu ternyata lebih kuat. Kebenaran itu menghantam Bima seperti siraman air es. Ia terhuyung, memegangi kepalanya. Tidak. Kamu bohong. Kamu mengarang semua ini. Aku tidak berbohong. Di brankas bank ada semua dokumennya. Istrimu tahu segalanya. Bima mengalihkan pandangannya kepadaku. Aku mengangguk. Ia bukan putra dari keluarga terhormat, melainkan buah dari sebuah tragedi. Hancurnya keyakinan dan harga diri membuatnya gila. Aku tidak percaya. Kalian semua bersekongkol. Akan kubunuh kalian. Kubakar semua. Ia meraung dan menyerang Ibu Anjani dengan pisau. Aku menjerit, tapi aku terlalu jauh. Dan tiba-tiba, terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga. Peluru mengenai kaki Bima. Ia jatuh ke tanah. Pisau terlempar. Ia berguling-guling di tanah, berteriak kesakitan. Dari balik semak-semak, sopir truk dan beberapa polisi dengan senjata siap siaga berlari keluar. Di antara mereka ada detektif Andre. Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan. Terdengar suara dari megafon. Bima masih mencoba melawan. Matanya berputar liar. Ia meraih korek api, tetapi seorang polisi berlari, menendang korek itu ke jurang, dan memborgol tangannya di belakang. Terdengar bunyi klik borgol. Lepaskan. Aku tidak bersalah. Dia yang salah. Raung Bima, meronta-ronta tak berdaya. Aku berlari ke arah ibu mertuaku, Ibu Anjani, kehabisan tenaga, jatuh ke tanah yang dingin. Ia gemetar, tetapi di matanya yang menatap Bima, tidak ada kebencian. Hanya ada rasa sakit yang tak terhingga dari seorang ibu yang kehilangan putranya. Meskipun bukan anak kandung, ia telah membesarkannya lebih dari 30 tahun. Dengan raungan sirene, Bima dibawa pergi. Aku membantu Ibu Anjani masuk ke mobil detektif. Sebelum pergi, ia menoleh, menatap mobil yang masih berbau bensin, ke jurang hitam, dan menghela napas berat. Karma. Ini semua karma. Di rumah sakit, setelah disuntik obat penenang, Ibu Anjani tertidur. Aku duduk di sampingnya. Memegang tangannya yang kurus. Tangan yang sama yang pernah menandatangani cek suap, tetapi juga yang memberiku kunci keselamatan. Keesokan paginya, aku dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Di sana, di sel tahanan sementara, aku melihat Bima, acak-acakan, dengan tatapan kosong. Melihatku, matanya menyala dengan kebencian. Puas? Aku kehilangan segalanya. Desisnya dari balik jeruji. Kamu sendiri yang salah. Jika ada sedikit saja rasa cinta seorang anak dalam dirimu, ini tidak akan terjadi, jawabku tenang. Ia tersenyum sinis. Cinta? Jangan ceramah. Kamu pikir ibumu itu orang suci? Kamu pikir orang tuamu meninggal karena kecelakaan? Aku tersentak, apa maksudmu? Tanya saja pada ibu mertuamu yang berharga itu, bisiknya. Tanya apa yang ia lakukan 15 tahun lalu di tambang itu, untuk menutupi kebenaran tentang longsor yang menewaskan 5 orang, termasuk ayah dan ibumu. Dia bukan orang suci, dia iblis berwujud wanita. Kata-katanya seperti sambaran petir.
Meskipun aku sudah membaca buku catatan itu, mendengarnya langsung darinya dengan kebencian seperti itu terasa sangat menyakitkan. Ia ingin balas dendam, menabur perselisihan antara aku dan Ibu Anjani. Aku menatap lurus ke matanya. Aku tahu segalanya. Aku sudah membaca buku catatan hitam itu. Dan aku akan memastikan semua yang bersalah atas kematian orang tuaku diadili. Ibu Anjani dan Wikanto. Tapi itu tidak membenarkan perbuatanmu. Duduk dan bertobatlah. Aku berbalik dan pergi diiringi tawa gilanya yang liar. Keluar dari kantor polisi, aku disambut sinar matahari pagi, tetapi aku tidak merasakan kehangatan. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Perjalanan menuju keadilan untuk masa lalu. 2 minggu kemudian, Ibu Anjani pulang dari rumah sakit. Ia jarang berbicara. Sepanjang hari ia duduk di kursi roda dan menatap keluar jendela. Dinding tak terlihat tumbuh di antara kami. Aku tidak bisa melupakan catatan di buku itu. Suatu hari, pengacara Bima datang menemuiku. Ia memberiku sebuah amplop tertutup. Di dalamnya ada kartu memori kecil dan catatan dari Bima. Kamu pikir dia suci? Ini, dengarkan. Ini salinan rekaman audio yang kutemukan di komputernya yang lama. Kenali wajah asli ibu mertuamu. Aku memasukkan kartu itu ke laptop. Terdengar percakapan antara Wikanto muda dan Ibu Anjani. Ibu Anjani. Teknologi peledakannya tidak aman. Kalau kita lanjutkan, tambang bisa runtuh, katanya. Wikanto. Berhenti panik. Rencana sudah mepet. Tanda tangani izin pengeluaran bahan peledak. Teriaknya. Kalau terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Kalau ada yang mati, kita bayar kompensasi. Nyawa buruh biasa tidak ada harganya. Kalau tidak tanda tangan, kamu kupecat. Hening sejenak. Lalu helaan napas berat Ibu Anjani dan suara dokumen ditandatangani. Rekaman itu berakhir. Air mataku tumpah. Ia tahu, tetapi ia takut, ia berkompromi dengan nuraninya. Bima menyimpan rekaman ini sebagai senjata, dan sekarang ia menggunakannya untuk menghancurkanku, membuatku membencinya. Aku turun ke bawah dengan kartu memori itu. Ibu Anjani melihatnya di tanganku dan mengerti segalanya. Ia tidak mencoba membela diri, hanya menundukkan kepala dan menangis. Ibu bersalah, nak. Bersalah. Ibu takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa membesarkan Bima. Ibu menjual nurani ibu. Selama ini ibu selalu dihantui mimpi buruk. Ibu tidak minta maaf. Jika kamu mau, laporkan ibu ke polisi, tapi gunakan rekaman ini untuk menghukum Wikanto, dia penjahat utamanya. Aku menatap wanita tua yang bungkuk itu. Bima ingin aku membencinya, tetapi aku hanya merasa kasihan. Ia juga korban. Aku tidak akan melaporkan ibu, kataku sambil membantunya berdiri. Tapi Wikanto harus bertanggung jawab. Apakah ibu siap memberikan kesaksian? Siap, jawabnya tegas. Bahkan jika harus mati. Dengan bantuan seorang jurnalis investigasi, kami membuka kasus ini ke publik. Ancaman mulai berdatangan. Gerbang kami dicoret-coret, jendela dipecah, tetapi kami tidak menyerah. Sementara itu, dalam interogasi, Bude Lastri akhirnya buka mulut. Ia menceritakan bahwa Wikanto tidak hanya tahu rencana Bima, tetapi juga mendorongnya melakukan kejahatan itu agar bisa mendapatkan uang lebih cepat untuk skema korupsinya. Itu menjadi paku terakhir di peti matinya. 3 bulan kemudian, pengadilan digelar. Wikanto divonis seumur hidup. Ibu Anjani mendapat hukuman 5 tahun percobaan, mengingat usia, kondisi kesehatan, dan kerjasamanya dengan penyelidik. Bima divonis 20 tahun penjara. Saat ia digiring keluar dari ruang sidang, simpanannya, Tania, berlari menghampirinya dengan seorang bayi di pelukannya. Bima, bagaimana nasib kita sekarang? Berikan warisan untuk putramu. Bima menatapnya dengan penuh harap, lalu menatap kami. Tapi aku sudah siap. Aku mendekat dan memberikan hasil pemeriksaan dokter padanya. Tania, berhenti bersandiwara. Anak ini bukan anak Bima. Ini rekam medisnya. Komplikasi akibat gondongan waktu kecil. Dia mandul. Bima menyambar dokumen itu. Tangannya gemetar. Ia menatap Tania dengan ngeri dan putus asa. Kamu membohongiku? Tania, sadar semuanya terbongkar, menyeringai. Tentu saja, kamu pikir kamu seganteng itu? Kalau bukan karena uang ibumu, aku tidak akan mau denganmu. Ia berbalik dan pergi, meninggalkannya sendirian. Bima melolong seperti binatang yang terluka. Ia kehilangan segalanya. Kebebasan. Ibu, wanita yang dicintainya. Dan bahkan ilusi bahwa ia memiliki seorang putra. Itu adalah hukuman yang paling berat. Setahun kemudian, aku menjual rumah di Bandung dan semua aset. Sebagian uang kuberikan kepada keluarga para penambang yang tewas. Dengan sisa uangnya,
Aku dan Ibu Anjani mendirikan sebuah yayasan amal, hati nurani dan welas asih, untuk membantu anak yatim piatu dan keluarga korban kecelakaan kerja. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di kaki Gunung Bromo. Udara di sini bersih dan tenang. Kesehatan Ibu Anjani memburuk. Ia mulai bingung antara kenyataan dan masa lalu. Terkadang ia memanggilku Wulan, terkadang bertanya kapan Bima akan pulang. Setiap sore, aku mendorong kursi rodanya ke sebuah bukit, dan kami memandangi matahari terbenam. "Ibu, suka di sini?" tanyaku suatu hari. Ia tersenyum dengan mulut ompongnya. Matanya yang keruh bersinar damai. "Suka, Nak. Di sini tidak ada ledakan, tidak ada kebencian. Di sini, damai." Aku memeluknya. Angin membawa aroma rerumputan. Semua kebencian dan rasa sakit masa lalu telah hilang. Aku belajar untuk memaafkan. Aku dan Ibu memilih untuk melanjutkan hidup dalam cinta dan kedamaian. Di kejauhan, lonceng sebuah vihara kecil berdentang. Suaranya yang jernih melayang di atas pegunungan, seolah membersihkan semua kotoran jiwa manusia dan mengembalikannya pada cahaya.